Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Sampai pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat ini untuk hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita terus menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-79. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan yang ke-79. Kami dari panitia tak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh peserta agar senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu agama. Benarnya niat adalah penentu ilmu yang akan antum dapatkan. Akankah ilmu tersebut bermanfaat atau tidak? Maka kami panitia terus dan terus menasihati antum dan diri kami juga agar senantiasa menjaga niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk selalu memperhatikan tata tertib majelis ilmu yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Yang paling utama adalah terkait dengan sifat tawajuh di dalam belajar. Semakin kesini, alhamdulillah, pelajarannya semakin membuat antum semua perlu untuk murojaah lebih banyak, karena pelajarannya pun juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi, yang mana jika antum gagal di dalam konsentrasi, tidak fokus, ketinggalan pelajaran, hal ini bisa menjadikan pembelajaran antum akan sulit ke depannya. Maka kami panitia alhamdulillah mencoba untuk membantu antum di dalam memurojaah pelajaran, yaitu dengan adanya rekaman ini dari pelajaran kita, semoga bisa membantu antum di dalam belajar bahasa Arab
ini. Nah, baik tanpa memperpanjang mukadimah di sini, karena Ustaz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita pada majelis malam hari ini, maka langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Kepada Ustaz Ami Ahmad waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, melanjutkan materi yang lalu ya. Sudah selesai dari pembahasan kisi-kisi Laisa. Nah, kisi-kisi Laisa sudah jelas insya Allah ya. Kalau begitu sekarang kita kembali ke kitab dulu. Moga dibuka di pelajaran 2, latihan 3 ya. Latihan 3. Untuk hiwarnya kita skip dulu. Nah, latihan 3, ta'amal mayali. Perhatikanlah apa yang berikut ini. Nah, di situ kita diperkenalkan dengan penggunaan Laisa. Ya, Laisa kisi-kisinya sudah kita pelajari semuanya. Di mana Laisa termasuk dari akhwat kana. Sehingga amalan Laisa adalah apa, Aulia? Amalan Laisa lo masih bokar-bokar. Dihafalkan ya. Ilmu itu harus dihafalkan. Kata ulama, innamal ilmu ma yuhfadhu. Hanyalah disebut ilmu itu kalau sudah dihafal. Kalau belum dihafal itu belum menjadi ilmu. Gimana? Apa amalan kana atau amalan Laisa? Iya, khair insyaallah. Anda belum berhasil ya. Rahmat, silakan Rahmat. Merofakkan isim, menasubkan khobar, Ustaz. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Nah, ya kan. Kalau bahasa Indonesia anak PAUD juga bisa ya. Belajar bahasa Arab. Khair insyaallah. Gimana Agung? Agung, amalan Laisa dibiasakan pakai bahasa Arabnya. Lebih simpel juga ya. Apa amalan Laisa? Merofakkan isim menasabkan Loh, khobar, Ustaz. apa tuh?
Yang diminta itu bahasa Arabnya. Anda hafal Ustaz. Oh, satu ping sama Rahmat ini. Amin, silakan Amin. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Khair insyaallah. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, dihafalkan versi Arabnya. Nanti kalau ujian jawabannya pakai bahasa Indonesia salah. Ya, biasakan pakai versi Arabnya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Di mana isim laisa itu datang dari mubtada, khobar laisa datang dari khobar mubtada. Baik, kita perhatikan itu ya, latihan 3 itu. Di situ kita diberikan contoh-contoh mubtada khobar yang kesisipan laisa. Nah, cuma nanti di sini versi dari kitab ini laisanya diletakkan di tengah, ya, jatuh setelah mubtada. Sehingga nanti harus menyesuaikan dengan domir mubtada sebagaimana kaidah letak fi'il yang sudah kita pelajari. Dan itu nanti juga berpengaruh terhadap kedudukan isim dan khobarnya yang juga sudah kita pelajari. Nanti kita cek satu persatu. Yang pertama, Hamidun Tolibun. Ini mubtada khobar. Hamid adalah murid. Dimasuki laisa, Hamidun laisa bi tolibin. Khobarnya terikat dengan bi, boleh ya. Kalau tidak ada bi-nya, toliban. Hamidun laisa toliban. Hamid bukan seorang murid. Ya. Dengan Pak Bayu. Kalimat Hamidun laisa bitolibin. Silakan tentukan Pak Bayu, isim dan khobar laisa. Isim laisanya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Baik, domirun mustatirun fihi apa? Jawazan atau wujuban? Jawazan Ustaz. Jawazan takdiruhu Huwa. huwa. Baik. Yaitu domir huwa yang tersembunyi pada laisa. Kalau begitu hamidunnya sebagai apa, Pak Bayu? Hamidunya sebagai mubtada Ustaz. Mubtada, baik. Hamidun itu adalah mubtada. Nanti khobar dari Hamidun adalah semuanya. Laisa bitolibin. Itu adalah khobar dari Hamidun. Di mana khobar dari Hamidun atau khobar mubtada berupa jumlah fi'liyah. Yaitu laisa bitolibin itu tadi. Laisa itu adalah fi'il naqis. Isimnya domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Khobarnya mana, Pak Bayu? Khobar laisanya? Khobar laisanya berarti bitolibin Ustaz. Bitolibin, betul. Khair insyaallah. Ini ya yang saya maksud kemarin. Jadi hanya dengan bertukar posisi saja itu sudah membedakan kedudukan lafadznya. Kalau laisa hamidun bitolibin, hamidun sebagai isim laisa. Ya, hamidun kalau terletak setelah laisa berarti hamidun sebagai isim laisa. Tapi kalau hamidun ditaruh di depan maka hamidun sebagai mubtada, ya, sehingga nanti isim laisanya harus dicari lagi. Ya, tidak boleh menyebut hamidun yang berada di depan itu sebagai isim. Baik, khair insyaallah. Kalimat yang kedua. At-tullabu sigorun. Murid-murid itu kecil. Dimasuki laisa,
At-tulabu laisu bisogirin. Murid-murid itu tidak kecil. Ya, jadi sekali lagi karena laisanya terletak setelah mubtada, ya, sebagaimana kaidah letak fi'il terletak pada jumlah ismiyah, maka fi'ilnya harus menyesuaikan dengan domir mubtada. Ya, nah, seandainya laisanya terletak di depan, maka wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Jadi seandainya ini laisanya di depan, laisa at-tulabu bisigorin. Gitu ya? Baik. Dengan Pak Agus Lim, silakan Pak Agus Lim, monggo ditentukan isim dan khobar laisa. Baik Ustaz. Untuk isim laisanya domir hum Ustaz. Domir Tidak ada mustatir domir ya. hum di situ, Pak. Domir Mana maksudnya ini, humnya? domir mustatir Ustaz. Khair, bisa menerawang antum ya. Khair, kurang tepat Pak Agus Lim ya. Kurang Yes. tepat. Padahal kemarin sudah kita ini ya, sudah kita pelajari cara mengidentifikasi fa'il dari suatu fi'il tam itu sama dengan cara mencari isim dari fi'il nakis. Kan ada langkah-langkahnya itu. Sudah kita pelajari kemarin. Oke, baik. Mungkin kita lewati dulu dengan Ade Purwanto. Silakan Ade Purwanto. Mana isim Baik, Ustaz. laisanya? Domir baris wawu Ustaz. Nah, begitu ya Pak Agus Lim. Harap diperhatikan. Kan kemarin begini, Pak Agus Lim, kalau pada fi'il madhi, domir yang mustatir itu cuma pada dia laki-laki dan dia perempuan. Berarti kalau pada laisa, hanya laisa dan laisat. Itu yang nanti isimnya berupa domir mustatir. Dengan catatan tidak ada isim zahir yang ditemukan sebagai isimnya. Begitu Pak Guslim ya? Ya, Ustaz. Kan Ya. kemudian langkah-langkahnya untuk mencari isim pada laisa, sebagaimana mencari fa'il pada fi'il tam. Satu, tentukan apakah ada isim zahir yang berkedudukan sebagai fa'ilnya atau sebagai isimnya. Ya, kalau sudah ketemu isim zahir berarti sudah selesai. Isim zahirnya itulah yang sebagai fa'il atau isim. Oke. Kalau tidak ada isim zahir, maka pasti berupa domir. Kalau berupa domir, maka dicek dulu apakah berupa domir baris, yaitu domir yang tampak, atau domir yang mustatir. Ya. Kemudian kalau domir mustatir, masih harus ditentukan dulu apakah jawazan atau wujuban. Nah, kemarin sudah saya berikan clue-nya, sudah saya berikan istilahnya itu rambu-rambunya. Bahwasanya kalau pada fi'il madhi, domir yang mustatir itu hanya pada dia laki-laki dan dia perempuan. Untuk yang lain-lainnya nanti tampak ya dengan domir baris. Laisu, nah ini Pak Agus Lim ya, isimnya adalah wawu itu berupa domir baris Pak Agus Lim ya. Khair insyaallah. Jadi wawu itu sebagai isimnya berupa domir baris. Itu nanti namanya wawul jamaah. Wawul jamaah nanti pada sekitar bab 5 atau 6 gitu ya. Nanti kita akan belajar ya tentang penerapan fi'il madhi dan kita menguraikan fi'il madhi dengan istilah-istilahnya. Ya untuk sementara ini dipahami saja dulu. Nah, jadi wawu itu namanya wawul jamaah. Wawul jamaah yaitu wawu yang menunjukkan pelakunya banyak laki-laki.
Terus alifnya itu apa? Alifnya itu setelah wawu kan ada alifnya. Itu namanya aliful fariqah. Aliful fariqati pakai konsep idhofah. Aliful fariqah. Alif apa itu fariqah itu? Fariqah itu artinya pembeda. Membedakan apakah wawunya itu wawu asli bagian dari fiilnya atau wawu tambahan. Yang diberi alif fariqah adalah wawu tambahan. Jadi bukan huruf wawu yang merupakan bagian asli dari fiilnya. Ini kan wawul jamaah, wawu yang ditambahkan kepada laisa, makanya diberi alif. Nah, gitu ya. Kalau seandainya ada fiil yang wawunya itu merupakan wawu asli, maka tidak perlu diberi alif. Seperti misalnya yad'u. Dari kata da'a yad'u. Itu tulisannya ya, dal, ain, terus ada wawunya. Wawunya itu adalah wawu asli. Ya, maka tidak perlu diberi aliful fariqah. Baik, insyaallah. J. Kemudian khobarnya adalah bisigorin itu ya. Bisigorin. Khair insyaallah. Baik. Kalimat yang ketiga. Aminatu tobibatun. Aminah adalah seorang dokter. Dimasuki laisa. Aminatu laisat bitobibatin. Aminah bukan seorang dokter. Pelan-pelan nggih belajarnya. Pokoknya prinsip kita belajar harus paham. Harus paham, tidak boleh tidak paham. Makanya jenengan misalnya ada hal-hal tertentu yang sekiranya belum paham atau lupa, boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan. Dengan Pak Budi, monggo Pak Budi ditentukan mana isim dan khobar laisa. Aminatu laisat bitobi batin. Aminatu bilaisat tobi batin. Untuk isim laisanya itu isim laisanya domir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Betul, khair, Masya Allah. Khobarnya, Khobarnya bitobi batin. leres. Tak sukun itu apa Pak namanya kemarin? Apa kalau Tak sukun, laisat. tak Tak sukun itu sukun sebagai apa? itu Bukan domir gitu. sebagai penanda ya. Oke. Tak tanis, ya. Tak tanis Tak tanis sakinah. Tak sudah. tanis sakinah, ya. Ta'ut ta'nis as-sakinah, yaitu sebagai ciri atau penanda bahwa pelakunya dia perempuan. Oke. Siap. Tak tanis itu bukan domir sehingga tidak layak sebagai isim. Yang bisa sebagai isim itu adalah domir. Kalau ada huruf-huruf tertentu kok bukan sebagai domir, tidak bisa sebagai isim. Gitu ya? Baik. Iya, Ustaz. Sama-sama hurufnya, cuma huruf itu ada yang domir, ada yang bukan domir. Gitu ya? Huruf yang menjadi domir, maka dia secara kalimah atau kata masuk kategori isim. Nah, gitu ya? Masuk kategori isim. Nah, jadi huruf itu ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf biasa, bukan isim. Yakni masuk kategori kalimat huruf, al-harfu, huruf. Nah, domir-domir itu meskipun berupa satu huruf saja, itu hakikatnya adalah isim. Seperti wawul jamaah, gitu ya. Kemudian misalnya nun niswa, dan lain sebagainya. Dari huruf-huruf yang berkedudukan sebagai domir itu dimasukkan kategori isim. Al-kalimah itu kan ada tiga, ya. Isim, fi'il, huruf. Nah, gitu ya. Isim, fi'il, huruf. Domir-domir itu meskipun berupa satu huruf saja, maka itu masuk kategori isim. Misalnya dahab tu, nah tu itu saya, itu domir itu. Itu domir dan berkedudukan sebagai fa'il. Maka tu itu termasuk kategori isim. Meskipun cuma satu huruf. Baik, khair insyaallah. Berikutnya, al-fatayatu mutazawwijatun. Para pemudi itu sudah menikah. Dimasuki laisa,
al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Para pemudi itu belum menikah. Dengan Firman, silakan Firman, ditentukan isim dan khobarnya Laisa. Isim laisa nun niswah. Nuniswa, baik. Kabarnya di mutazawwijatin. Iya, khair insyaallah. Nah, jadi isim laisanya adalah nun, yaitu nun niswa. Adapun al-fatayatu yang berada di depan itu sebagai mubtada. Oke, sebagai mubtada. Khair insyaallah. Kalimat berikutnya, anta kabirun, kamu besar, ya. Anta kabirun. Dimasuki laisa, disebut antanya kembali boleh, tidak disebutkan juga boleh. Anta lasta bikabirin atau langsung lasta bikabirin sama saja. Silakan dengan Diana. Lasta bikabirin. Isim dan khobar laisa. Isim laisanya domir baris Ustaz. Apa domir barisnya? Tak. Betul. Domir baris tak. Ya, khair. Khobarnya? Kabarnya bikobirin. Bikabirin. Mabruk insyaallah. Naam. Kalimat berikutnya. Antum jududun. Kalian ya baru. Kalian baru. Judud jamak dari jadidun. Menjadi antum lastum bijududin. Kita coba sekali lagi yang belum berhasil, Pak Guslim. Silakan Pak Guslim. Isim dan khobarnya. Isim laisanya domir baris tum, Oke, Ustaz. berbaris yang mana Pak? Tum. Berbaris tum. Antum, ya. Khobarnya. Khobar laisanya bijududin. Oke, khair insyaallah. Cuma nanti untuk tum itu harap diperhatikan. Nanti juga ada pembahasannya ini. Jadi yang menjadi isim laisa itu tetap domir baris tak, nyebutnya begitu ya, yaitu taknya itu. Adapun mimnya itu nanti namanya alamatul jam'i, tanda jamak. Nanti ada di modul-modul berikutnya, tidak perlu khawatir ya. Sudah saya tuliskan itu dengan rinci. Jadi mim sukun itu namanya alamatul jam'i. Ya, alamatul jam'i, tanda jamak. Sehingga yang menjadi isimnya atau sebagai fa'ilnya kalau pada fi'il tam itu hanya huruf taknya saja. Ya, tunya saja itu huruf taknya saja. Adapun mimnya itu merupakan alamatul jam'i, tanda jamak. J baik khair insyaallah. Oh J monggo. Sudah, kemudian berikutnya Pak Yoyo ya, berikutnya Pak Yoyo. Anti fakirotun, kamu perempuan fakir. Menjadi lasti bifakirotin. Kamu perempuan tidak fakir. Monggo Pak Yoyo. Isim dan khobar laisa. Isim domir baris ti. G, domir baris ti. Khobarnya bifakirotin. Bifakirotin. G, khair insyaallah leres. Nah, gampang ya. Ini nanti bisa dikiaskan pada seluruh fi'il madhi. Caranya seperti ini. Ya, caranya seperti itu. Baik fi'il naqis maupun fi'il tam. Kalau fi'il naqis berarti kana dan teman-temannya, termasuk laisa ini, salah satu dari teman-temannya kana, atau fi'il tam. Ya, misalnya dhahabta, dhahabtum, dhahabti, dhahaba, dhahabat, ya. Perlakuannya nanti sama seperti ini cara menentukan fa'ilnya. Baik, kita lanjut berikutnya. Ferry ya, Ferry. Antunna mujtahidatun. Kalian perempuan rajin. Menjadi antunna lastunna bimujtahidatin. Kalian perempuan tidak rajin. Silakan isim dan khobarnya. Isimnya domir baris Ustadz.
Yang mana domir barisnya? Tunna. Tunna. Khobarnya? Khobarnya mujtahidatin. Bimujtahidatin. Ya, baik, khair insyaallah. Nah, sama halnya dengan tum tadi, tunna juga begitu. Ya, nanti yang menjadi isimnya hanya domir tak saja. Ya, taknya saja itu tunya itu. Adapun nun tasdid itu nanti sama ya sebagai alamatul jam'i. Alamatul jam'i lil inath yaitu tanda jamak untuk inath. Inath itu perempuan. Kalau yang mim tadi lengkapnya alamatul jam'i lidzukur. Oke, alamatul jam'i lidzukur, tanda jamak untuk mudzakkar. Dzukur itu mudzakkar. Khair insyaallah. Berikutnya ana mudarrisun, saya seorang guru. Menjadi lastu bi mudarrisin. Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad. Isim dan khobarnya. Isim lastunya domir baris tu, Ustaz. G, leres. Kemudian khobar laisanya bimudarrisin. Baik, insyaallah bimudarrisin. Satu lagi ya, satu lagi. Nahnu tullabun, kami para murid. Menjadi nahnu lasna bitullabin. Kami bukan para murid. Junaidi, silakan. Isim dan khobar laisanya. Isim baris, domir baris, nah. Isim laisa ya. Bisa laisa. Isim laisa domir baris na, baik. Nah. Khobarnya? Bitul labin. Baik, Masya Allah. Semangat Junaidi ya. Ya. Baik, mabruk. Khair. Begitu ya, cara untuk menentukan mana isim dan khobarnya. Ya. Dengan catatan seperti itu kalau laisanya jatuh setelah mubtada. Tapi kalau laisa duluan, kemudian ada isim dohirnya, maka isim dohirnya itu yang berkedudukan sebagai isimnya. Begitu ya? Baik. Sekarang monggo kita lanjut latihan 4. Latihan 4. Tanya dulu Pak. Monggo. Napa Pak Ahmad? Yang nahnu ini lasna, kan kalau tadi seperti lastuna itu domirnya taknya saja ya. Nah kalau untuk yang nahnu ini, yang na itu alifnya apakah ada? Betul. Itu asli, nah itu asli panjang. Asli. Itu alifnya bukan alif tafniyah. Bagaimana dikatakan alif tafniyah wong kami? Kami itu kan banyak artinya. Jadi nah itu asli Pak Ahmad ya. Asli panjang nunnya. Makanya tidak disebut nun gitu tapi na nyebutnya. Ya, domir na. Naam. Khair insyaallah. Yes, kedap. J, baik. Monggo dilihat latihan 4 ya. Latihan 4. Adkhil laisa alal jumalil atiyati. Masukkan laisa pada jumlah-jumlah berikut. Dibaca dulu mubtada khobarnya, kemudian diterjemahkan, dimasukkan laisa, diterjemahkan lagi. Yang pertama dengan Abdi, silakan Abdi. Al-babu mughlaqun. Artinya? Al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Al-babu laisa bimughlaqin.
Saya inginnya ini, khobarnya nggak usah pakai bi, biar terlihat mansubnya ya. Biar terlihat mansubnya. Moga diulang lagi. Laisanya ditaruh di depan Al-bab. saja. Laisal babu. Laisal babu. Laisal babu mughlaqan. Betul. Coba diingatkan. Itu tidak tertutup. Baik, pintu itu tidak tertutup. Khair insyaallah. Athani, Haris, silakan Haris. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Laisal ma'u baridan. Air itu tidak dingin. Baik, laisal ma'u baridan. Kalau kayak gini jelas ya. Isimnya al-ma'u, khobarnya baridan. Jelas seperti ini. At-talib Abdul Khair. Hisyamun maridun. Hisam sakit. Laisa Hisyamun maridon. Hisam tidak sakit. Oke, khair insyaallah. Betul. Ar-Rabi' Ria, silakan Ria. Yang keempat. Abi naamun. Naimun. Abi naimun. Baik. Abi Silakan. laisa naiman. Iya, wis nggak apa. Abi, laisanya ditaruh di depan saja, coba. Laisa abi. Laisa abi naiman. Baik, laisa abi naiman. Artinya Ayahku bukan ayahku tidak tidur. Ayahku tidak tidur. Bukan ayahku bukan tidur. Ayahku tidak tidur. Ya, sama. Jadi kapan diartikan bukan atau tidak dilihat konteksnya ya. Al-Khamis dengan EF, silakan EF. Ad-darisu So'ibun. So'bun. Ad-darisu So'bun. Ad-darsu, bukan darisu. Ad-darsu. Ad-darsu So'bun. Baik. Laisat darsu So'ban. Baik. Laisat darsu So'ban. Nah, artinya? Bab pelajaran itu tidak So'bun, tidak sulit. Pelajaran itu sulit. Pelajaran itu tidak sulit. Pelajaran itu tidak sulit. Baik. As-sadis yang ke-6 dengan Fathi, silakan Fathi. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Laisal masjidu qariban. Masjid itu tidak dekat. Baik, khair insyaallah. Laisal masjidu qariban. As-sabi yang ke-7, Anas silakan. At-tiflu jau'anu. At-tiflu apa ya Ustaz? Lupa. Anak ya, anak kecil, Oh, iya, balita, balita. Anak kecil itu lapar. Laisat tiflu jau'ana. Anak kecil itu tidak lapar. Nah, khair insyaallah. Jau'anu itu al-ismul ladzi la yansharif ya. Nah, mansubnya dengan fathah. Kategorinya apa Anas kira-kira? Jau'anu al-ismul ladzi la yansharifnya? Jau'anu sebab pokoknya saja dulu. Sebab pokoknya apa? Sebab pokoknya. Sifat al-wasfu. Al-wasfu, Masya Allah. Ma'aziyadatil alif wa nun.
Masya Allah, khair. Ya, ingat Ustaz. Betul. Nah, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Baik, Nastamir, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke latihan 5, ya. Pelan-pelan belajarnya, tahap demi tahap, gitu ya. Ya seperti ini, belajar bahasa Arab, gitu ya. Pelan-pelan, tahap demi tahap, materi demi materi, ya, dipelajari, kaidahnya bagaimana, latihannya bagaimana, ya, harus sabar, nah, harus sabar. Yang kelima, Iqra'il mithalaini. Bacalah 2 contoh berikut. Tsumma adkhil laisa 'alal jumalil atiyati. Kemudian masukkan laisa pada jumlah-jumlah berikut. Ya, pada jumlah-jumlah berikut. Contoh, huwa tajirun. Dia adalah pedagang. Menjadi huwa laisa bitajirin. Atau kalau tanpa bi, huwa laisa tajiron. Dia bukan pedagang. Berikutnya, huwa minal yabani. Dia dari Jepang. Huwa laisa minal yabani. Dia tidak dari Jepang. Atau dia bukan dari Jepang juga boleh. Masih sama, perintahnya dimasukkan laisa. Tapi kali ini saya ingin laisanya ditaruh di tengah setelah mubtada. Biar belajar menyesuaikan. Dan khobarnya tidak usah diberi bi. Ya, biar terlihat mansubnya. Yang pertama dengan Agus Suprapto, silakan dibaca dulu mubtada khobarnya. As-sayyaratu jamilatun. Baik, dimasukkan laisa. As-sayyaratu laisat jamilatan. Betul. As-sayyaratu laisat jamilatan. Diartikan yang kemasukan laisa. Mobil itu tidak bagus. Mobil itu tidak bagus. Nah. Mana isim laisanya? Isim laisa domir tak itu ya Ustaz. Domir baris tak. Diberi Allah telinga 2 biji kurang ya. Ya guys. Tak sukun, tak tanis itu bukan domir. Jadi tidak bisa berkedudukan sebagai isimnya. Ya. Domir Sudah mustatir. berulang kali itu disampaikan. Gimana? Mana isimnya? Domir mustatir itu ya Ustaz. Iya, domir mustatir fihi jawazan takdiruhu. Apa takdirannya? Iya Ustaz. Iya, baik, insyaallah. Pokoknya kalau dia laki-laki dan dia perempuan pada fi'il madhi itu mustatir. Ya, mustatir. Tidak berupa domir baris. Ingat Agus ya, jadi tak sukun, tak tan itu bukan domir ya. Itu bukan isimnya. Itu hanya sebagai penanda kalau pelakunya dia perempuan. Gitu, khair insyaallah. Ya, cukup. Silakan di-mute dulu. Athani yang kedua dengan Gaung. Silakan Gaung. Ana ghaniyun. Ya, menjadi Ana laisa ghaniyan.
Ana lastu ghaniyan. Lastu, bukan ana laisa gitu. Khair insyaallah. Jadi laisanya menyesuaikan dengan mubtadanya ya. Mubtadanya ana menggunakan lastu. Ana lastu ghaniyan artinya Aku tidak kaya. baik, silakan ditentukan isimnya. Isimnya eh Ana lastu ghaniyan. Mana isimnya? Isim laisa. Domir mustatir. Domir mustatir. Wujuban. Ana ya. Allah Ustaz. Khair insyaallah. Yang mustatir itu hanya dia laki-laki dan dia perempuan. Ingat-ingat kalau dapat ilmu ya. Kalau perlu dicatat. Ya kau. Ya, Ustaz. Pada fi'il madhi yang domir mustatir itu hanya dia laki-laki dan dia perempuan. Adapun yang selain itu pasti dalam bentuk domir baris. Baris ya. Lastu yatunya itu sebagai isim laisanya ya. Ya, khair insyaallah. Mabruk. Jadi lastu ghaniyan, domir tu itu ya, domir baris tu sebagai isim laisa, ya, ghaniyan sebagai khobarnya. Nah, khair insyaallah. Al-Thalith nomor 3. Anang silakan, Dokter Anang. Anta fakirun. Nah, Kamu miskin. nah, dimasukkan laisa. Anta lasta fakiron. Betul, anta lasta fakiran. Isim laisanya mana? Isim laisanya ta. Ya, domir baris ta. Domir baris ta. Ya, betul, khair. Berikutnya Ar-Rabi' yang keempat dengan Kaisar. Silakan Kaisar. Hiya minal Irak, dari Irak. Ya, hiya minal Iraqi. Menjadi Hiya laisat minal Iraqi. baik. Artinya Laisanya domir mustatir. Hiya. fihi jawazan takdiruhu. Iya, Hiya. baik insyaallah. Ia laisat minal Iraqi. Dia tidak atau bukan dari Irak. Ya, isimnya isim laisa domir mustatir fihi jawazan takdiruhu iya. Khair insyaallah. Nomor berikutnya yang kelima al-khamis. Udin, silakan Udin. Nah, Ustaz. Rokum Khamis. Nahnu apa nih Ustaz? Askiya'u. Askiya'u, ya betul. Askiya'u. Nahnu askiya'u. Kami cerdas ya, cerdas atau Kami pintar. cerdas. Ya, dimasukkan laisa. Nahnu apa ya? Nahnu bisa mentasrif laisa itu. Laisa laisu. Oh, ini Ustaz. Lasna. Betul, lasna ya panjang ya. Nahnu lasna askiaan. Askia'a. Betul. Nahnu lasna atkiya'a. Kami tidak pintar. Ya, kami tidak cerdas. Isim laisanya mana Udin? Ustaz. Domir baik. Domir Ya, domir baris Domir baris Nomor 6 ya, Asadis dengan Sutriman. Silakan Sutriman. Ya Ustaz. Huwa azabun. Baik. Huwa laisa azaban. Huwa laisa azaban.
Diartikan Dia yang belum kemasukan laisa. menikah. Gimana Ustaz? Diartikan dulu yang kemasukan laisa, diterjemahkan. Dia belum menikah. Dia belum menikah Ustaz. Azabun, azaban ya, lacang gitu ya, jomblo. Lajang. Dia masih jomblo gitu Ustaz. Dia Ya, tidak boleh. Ya. Mana isim laisanya, Sutriman? Isimnya nomir mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Baik, fihi jawazan ya, ada fihinya. Oke, Ustaz. Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Baik, itu adalah isim laisa. Asabi yang ketujuh, Gibraltar, silakan. Ustaz. Al-mudarrisuna fil fasli. Fil fusuli. Oh, fil fusuli. Nah, Ustaz. Itu kan ada wawunya ya. Kalau wawu berarti jamak itu bacanya fusul. Kalau nggak ada wawunya bacanya fasl, mufrad. Oh, nah, Baik, Ustaz. monggo dimasukkan laisa. Al-mudarrisuna laisu fil fasli fil fusuli. Baik, al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Ditentukan isimnya. Isimnya dengan waw al-jamaah tadi, Ustaz. Ya, wawul jamaah, betul. Domir baris berupa wawul jamaah. Khair insyaallah. Yang lainnya masih mustamiah ini ya, masih off cam. Yang off cam tidak bisa kita tunjuk. Kembali ke Pak Budi, monggo Pak Budi. Athamin nomor 8. Anta dagiyatun. Nah, kalau zakiyatun itu mudzakkar atau muannats Pak Budi? Muannats ya, perempuan. Jadi domirnya apa itu? Anti dagiyatun. Ya, baik insyaallah. Anti zakiyatun. Moga dimasukkan laisa. Anti lasti dagiyatan. Betul. Anti lasti zakiyatan. Artinya? Dagiyatan apa? Zakia, zakiyun tadi ke? Cerdas. Yang zamannya atqiya tadi. Oh, sudah. Anti kamu perempuan tidak cerdas. Baik, leres. Isim laisanya, Pak? Isim laisanya tak ta'anis domir baris. Bukan tak ta'anis itu, Pak. Oh. Tak ta'anis itu tak sukun. Anti. Kalau anti lasti itu tak biasa, namanya tak mutaharrika. Tak al-mutaharrika, ya, atau al-mutaharrikatu. Konsepnya nat man'ut. Atau al-mutaharrikatu. Nah, gitu ya. Atau kita sebut tak mutaharrika. Tak mutaharrika itu tak yang berharokat, begitu ya. Entah berharokat domah dibaca tu atau dibaca fathah ta gitu ya. Berharokat fathah atau berharokat kasroti. Itu namanya tak mutaharrika. J, baik domir baris ti sebagai isim laisa. Baik. Atas yang ke-9, Diana silakan nomor 9. Antum kabirun. Antum laisa antum lastum kabiron. Itu jamak itu Diana itu. Tulisan besarnya itu apa itu bacanya? Harap dicek dulu. Kalau kabir itu mufrad itu jamak itu. Jamaknya kabir apa? Lupa Ustaz. Ya, baik. Kibar ya, kibaron. Kibaron. Nah, kalau baknya panjang ada alifnya itu bacanya kibar. Itu jamak dari kabir. Baik, antum lastum kibaron.
Moga ditentukan isim laisanya apa? Isim laisanya tak dengan mim jamak, Ustaz. Domir ta, ya, domir baris ta, yaitu tunya itu, mimnya alamatul jami. Alamatul jami. Jam'i, bukan jami. Jam'i. Itu beda ya. Jami dengan jam'i itu beda. Khair insyaallah. Alamatul jam'i. Konsepnya idhofah. Nah, Ustaz. Baik, khair insyaallah. Lanjut dengan Firman, silakan Firman. Nomor Al-Ashir 10. At-tolibatu fil maktabati. Baik. Para siswi itu di dalam perpustakaan. Nah, silakan. At-tolibatu At-tolibatu lasna fil maktabati. Baik, insyaallah. Gak apa-apa, boleh berhitung dulu. Para siswi itu tidak di dalam kelas. Baik, insyaallah. Tidak di dalam perpustakaan. At-tolibatu lasna fil maktabati. Para siswi itu tidak di dalam perpustakaan. Isim laisanya mana? Nun niswa, Ustaz. Nun niswa, betul. Nun niswa, yaitu na itu ya. Nomor 11, Al-Hadiya Asyara, Pak Agus Lim, silakan. Hati-hati nanti maksudnya masing-masing. Sudah saya ingatkan ya. Sudah saya wanti-wanti. Mansubnya masing-masing. Mari kita cek. Silakan Pak Agus Lim. Antunna tolibatin jududun. Tolibat apa Pak? Itu kan khobar itu. Mau diulang dulu. Antunna. Moga. Antunna tolibatun jududun. Betul. Antunna lastunna tolibatan jududan ya. Tolibatan jududan. Antunna lastunna tolibatan jududan. Pak Budi setuju Pak Budi? Setuju Ustaz. Setuju, oke baik. Pak Yayo, pripun Pak Yayo? Setuju? Setuju Ustaz. Daripada mikir Pak Yayo, oke? Kelamaan, hitam saja. Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Setuju Pak Bayu? Salah ya Ustaz. Ya Ustaz. Belum diputuskan Pak Guslim. Kita masih mencari orang-orang yang sejalan dengan antum. Tapi saya mikirnya salah sih Ustaz. Silakan Pak Bayu. Pripun Pak Bayu? Setuju Ustaz. Setuju, Masya Allah. Baik. Kita cari yang sepuh-sepuh dulu. Pak Ahmad, pripun Pak Ahmad? Setuju? Kayaknya benar Ustaz, kayaknya. Kayaknya benar ya, kayaknya. Ya, baik. Khairullah. Nah, Kaisar gimana Kaisar? Setuju? Masih ngecek dulu Ustaz. Belum Mas. Masih ngecek dulu. Ada yang punya jawaban lain? Monggo silakan. Ada yang ingin mencoba? Tadi Pak Agus, antunna lastunna tolibatan jududan. Silakan. Siapa? Siapa ini? Firman. Nah, Ustaz. Antunna lastunna tolibatin jududun. Antunna lastunna tolibatin jududan. Masya Allah. Makanya tadi kan sudah saya wanti-wanti.
mansubnya masing-masing ya. Iya Ustaz. Terbukti ya, banyak yang Benar. sesat. Banyak yang tersesat akhirnya. Oke. Pak Budi, tolibat itu sama apa Pak Budi? Masuk kategori sama apa Pak Budi? Tolibatun itu Pak Budi. Suaranya ini Pak Budi. Monggo. Jamak Belum di. muannas salim Ustaz. Nah, mansubnya dengan apa Pak Budi? Kabil kasroh. Nah, mansubnya dengan kasroh. Semuanya diantem fathah semuanya. Oke. Jadi kalau membaca itu dicek dulu ya. Oh, ini isim apa, mansubnya dengan apa? Mansubnya isim apa, marfu'nya dengan apa, majrurnya dengan apa, gitu. Khair, insyaallah. Nah. Jadi antuna, lastuna, tolibatin, jududan. Jududan jamak taksir, ya, mansubnya dengan fathah. Adapun tolibat, jamak muannas salim, mansubnya dengan kasroh. Khair, insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini ya. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Afwan Ustaz mau tanya Ustaz. Oke, moga silakan Pak Budi. Ustaz untuk yang khobar yang dinasobkan dan bertanwin, kapan kita harus menambahkan alif Ustaz? Kapan boleh ditambahkan alif, kapan enggak? Gitu. Itu nanti ada pembahasannya Pak Budi. Insya Allah di pelajaran 4 atau 5, begitu ya, atau pelajaran 6. Nanti ada pembahasan itu. Baik, intinya adalah huruf kalau berharokat fathatain maka itu diberi alif. Kecuali tak marbuto, Pak Budi ya. Kecuali tak marbuto. Sama hamzah. Kalau hamzah nanti ada rinciannya. Ada yang diberi alif, ada yang tidak diberi alif. Ada rinciannya. Sabar dulu ya. Nanti ada babnya. Syukran Ustaz. Cuma sementara itu dulu yang saya sampaikan. Jadi huruf apabila berharokat fathatain ya, bukan fathah saja, tapi fathatain itu harus diberi alif sebagai pembeda ya antara yang domaten dengan kasrotain. Kecuali tak marbuto meskipun fathatain tidak usah diberi alif. Nah, untuk hamzah nanti ada rinciannya. Ada yang diberi alif, ada yang tidak. Itu ada ya, modulnya juga sudah selesai. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah mendekati waktunya kita share modulnya. Baik, syukran Ustaz. Sami-sami. Ada lagi yang perlu disampaikan? Monggo. Awan tanya Ustaz. Monggo silakan. Yang terakhir tadi tolibatin jududan ya Ustaz. Ini bukan apa? Konsep not manut Ustaz. Ya, konsep not manut. Kenapa, Agus? Oh, jududan itu bukan jududin ya Ustaz ya. Kan mansub. Oh iya. Iya. Jadi not manut itu mengikuti dalam hal i'rabnya, bukan mengikuti harokat. Ya, mansub mengikuti mansub, marfu mengikuti marfu, majrur mengikuti majrur. Bukan sama dalam hal harokatnya, tapi dalam hal i'rabnya. Lah i'rabnya kan masing-masing. Tolibatin itu mansubnya dengan kasroh karena dia jamak muannas salim. Sedangkan jududan itu jamak taksir mansubnya dengan fathah. Jadi masing-masing ya, tapi sama-sama mansub. Itu ya, Agus ya. Jadi not manut itu bukan sama harokat tapi sama i'rab. Ya, hati-hati. Nah, dibedakan antara sama harokat dengan sama i'rab. Baik, ada lagi monggo silakan sebelum ditutup. Saya Ustaz. Oh, monggo silakan. Mau nanya yang ini. Contohnya dhamir mustatir yang wujuban bagaimana Ustaz? Karena tadi kan dibilang dhamir mustatir itu yang dia laki-laki, dia perempuan. Kalau yang dari materi sebelumnya kan ada yang untuk mukhatab mutakalim itu Ustaz. Iya, betul. Baik. Itu nanti akan gini, kalau pada fi'il madhi ya, pada fi'il madhi kemarin sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu kalau nggak salah ya.
Kalau pada fi'il madhi itu tidak ada dhamir mustatir yang wujuban. Adanya yang jawazan saja. Karena yang mustatir cuma dia laki-laki sama dia perempuan. Sehingga dengan terpaksa tidak ditemukan dhamir mustatir yang wujuban pada fi'il madhi. Karena sekali lagi yang mustatir itu cuma dia laki-laki dan dia perempuan. Ya, misalnya dahaba dengan dahabat itu toh. Nanti yang wujuban itu akan banyak dijumpai pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya, pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Contohnya misalnya adhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Adhabu mana fa'ilnya? Harap diingat ya, huruf mudhari'ah itu bukan fa'il. Jadi alif yang berada di depan adhabu itu bukan fa'il, itu adalah huruf mudhari'ah. Kalau begitu mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Yaitu dhamir ana yang tersembunyi di dalam adhabu. Ana itu kan bagian dari mutakalim ya, dhamir mutakalim sehingga masuk kategori wujuban. Sama halnya kalau misalnya tadhabu ilal masjidi, kamu pergi ke masjid. Mana failnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ini contoh yang mukhatab. Wujuban yang dari kalangan mukhatab. Tadhabu anta. Begitu ya? Bisa difahami. Nanti itu ada di pelajaran ini ya, nanti juga ada di pertengahan sekitar pelajaran 13 ya. Nanti di sana akan kita uraikan fi'il mudhari' ya. Kita akan belajar fi'il mudhari' pelajaran 13. Nah, nanti di sana akan kita jelaskan yaitu tadi tentang domir-domir yang tersembunyi itu apa saja ya. Kalau pada fi'il mudhari' yang wujuban itu banyak. Ya, yang wujuban itu banyak. Maksudnya yang mustatir itu banyak. Jadi pada fi'il mudhari' domir yang mustatir itu banyak, baik yang jawazan maupun yang wujuban itu banyak. Adapun kalau pada fi'il madhi, domir yang mustatir cuma dia laki-laki dan dia perempuan, yaitu jawazan, adapun yang wujuban tidak ditemukan. Begitu, Dokter Anang ya? Insyaallah khair. Maturnuun Ustaz. Oke, nah. Sampun ya, cekap insyaallah untuk pertemuan malam hari ini. Insyaallah dilanjut pertemuan berikutnya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz.